Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan siang hari ini saya akan coba menjelaskan bagaimana kita memanfaatkan spreadsheet ya. Dalam hal ini kita akan menggunakan Google Sheets, salah satu aplikasi di dalam Google Apps ya, yang digunakan untuk mengolah angka. Ya, dalam hal ini bisa juga digunakan untuk mengolah grafik, kemudian membuat tabel, membuat diagram, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini saya coba menjelaskan beberapa fungsi dasar yang ada di Google Sheets yang nantinya bisa kita gunakan untuk misalnya mencari rata-rata, kemudian mencari nilai tertinggi, nilai terendah, dan juga untuk menggunakan rumus-rumus yang lain ya. Nah, misalnya di sini kita akan coba membuat data yang sederhana terlebih dahulu ya. Misalnya saya akan menggunakan fasilitas auto numbering ya. Jadi teman-teman di sini klikkan angka 1 dan 2. Kemudian tinggal ditarik saja ya, di pojok kanan bawah itu kan ada titik biru ya, tinggal ditarik. Misalnya saya buat data sebanyak 10 ya. Kemudian di sini misalnya kita tambahkan kolom nama siswa ya, nama siswa. Kemudian di sebelah sini kita tambahkan kolom untuk nilai ya, nilai. Nah, kemudian di sini ada mata pelajarannya, misalnya matematika, kemudian bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris ya. Kemudian ini, nah, cara menggabungkan sel yang ada di dalam Google Sheet caranya sangatlah mudah ya. Ini misalnya saya ingin membuat ini namanya nomor ya. Jadi menggunakan fasilitas yang ada di sini yang namanya merge cells ya. Ini bisa kita pilih ya. Kalau kita ingin membatalkan gunakan unmerge ya. Nah, kalau kita ingin menjadikan dua baris ini kita gunakan merge. Kemudian cara meletakkan teksnya supaya di tengah, ini tinggal kita pilih di sini ya, middle, perataannya. Kemudian alignmentnya bisa dipilih center. Demikian juga untuk yang nama siswa, ini tinggal di blok ya, kemudian kita letakkan di tengah. Nah, kemudian nilai di sini juga kita jadikan satu ya, dengan cara merge cells ya. Kemudian ini kita letakkan di tengah. Nah, kemudian misalnya saya beri nama Andi, Budi ya, Siska, Dedi ya, Emma, kemudian Fahri misalnya ya, Gana misalnya, Hubert ya, kemudian Ita, kemudian ini Joko ya misalnya. Dan misalnya nilai matematikanya kita tentukan 50, kemudian 76 ya, 80 ya. Kita bisa buat secara acak di sini ya. Di sini 78, 90, kemudian 89 ya. Silakan teman-teman di sini buat secara random ya untuk latihan. Kemudian di sini ya, dan seterusnya. Nah, ini misalnya ini saya buat untuk data yang random supaya cepat ya. Misalnya di sini 80, 100 ya misalnya ya. Kemudian ini 90, 85 ya, 95, kemudian 87, 98, dan seterusnya. Kemudian ini kita atur supaya rata tengah ya. Nah, kemudian ini kita buat center juga. Nah, setelah itu kita buat bordernya dengan cara di blok ya. Kemudian ini dipilih borders ya. Nah, kemudian misalnya kita ingin mencari rata-rata ya, berarti sini kita tambahkan keterangan rata-rata, kemudian nilai tertinggi,
kemudian nilai terendah. Kemudian misalnya di sini kita tentukan juga jumlah nilai kurang dari 75 ya. Nah, ini bisa kita buat ya, dan ini misalnya kita merge juga. Ini kita merge di blok, kemudian kita pilih merge cells ya, blok kemudian pilih merge cells. Nah, untuk mencari rata-rata kita gunakan rumus average ya, average. Kemudian nanti kalau kita tambahkan kurung, nanti akan ada keterangan di sini ya, example contohnya, kemudian keterangannya itu untuk apa toh. Nah, ini kita blok dari sel awal sampai dengan sel akhir ya, dalam hal ini F3 sampai F12 ya. Kemudian kita enter. Kemudian untuk bahasa Indonesia ini tinggal kita tarik saja ya, tidak perlu mengetik rumus lagi. Nah, demikian juga untuk yang nilai tertinggi kita gunakan maksimum ya. Nah, rumusnya menggunakan rumus max. Max kurung buka kurung tutup selnya ya. Kemudian kita enter, kita tarik ke samping. Nah, sedangkan untuk nilai terendah kita gunakan rumus min ya, minimum. Kemudian ini kita blok, kemudian kurung tutup ya, kemudian enter. Huruf besar dan huruf kecil dianggap sama. Nah, kemudian untuk yang terakhir ini kita gunakan rumus ya, yaitu count if ya, untuk menentukan jumlah nilai yang kurang dari 75 ya. Ini kita tentukan range-nya terlebih dahulu. Kemudian syaratnya apa ya? Syarat logikalnya di sini pakai tanda petik ya. Misalnya syarat logikanya adalah kurang dari 75. Nah, tutup, kemudian enter ya. Nah, ini ada 4 nilai ya yang kurang dari 75. Terus untuk yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga tinggal kita tarik ke samping. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita buat bordernya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini bahasa Indonesia itu teksnya ketutup. Nah, ini kita bisa menggunakan wrapping text ya, atau text wrapping di sini supaya bisa vertical ya, wraps. Nah, kemudian bisa kita atur warna-warnanya, kita atur pewarnaannya, kita atur kerapiannya ya. Nah, misalnya kalau kita gunakan fasilitas explore ya, ini di sini ada explore. Nah, kita bisa memilih, menentukan ya di sini jenis-jenisnya, apakah ingin dibuat chart seperti ini ya. Kemudian kita ingin menampilkan yang lainnya ya. Ini bisa kita pilih di explore ya. Kita bisa membuat tabel yang ada di sini. Demikian teman-teman semuanya untuk tutorial kali ini ya. Nah, berikutnya nanti saya akan menjelaskan bagaimana data yang ada di Google Sheet ini bisa kita pindahkan, kita kolaborasikan di dalam Google Slides ya, atau slide presentasi, dan juga kita bisa membuat analisisnya ya di Google Docs. Nah, nanti kita akan membuat analisis dan juga slide presentasi di sana. Demikian, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai bertemu di tutorial berikutnya.